Jadi sekali lagi ya, bila kita beribadah mengandalkan Al-Quran dan Al-Hadis saja, maka jelas kita tidak akan bisa beribadah dengan baik dan benar. Kita tidak akan bisa beribadah dengan baik dan benar bila hanya mengandalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh sholat, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya, apa saja yang membatalkan wudhu, apa saja yang membatalkan sholat, itu semuanya kan di dalam Al-Quran tidak ada. Baru kita ketemukan pendapat para ulama. Karena apa? Karena Al-Quran itu, hadis itu kebanyakan masih berupa bahan dasar, sehingga dibutuhkan ada tim ahli lah begitu, ulama-ulama yang menerjemah maksud Al-Quran, yang menafsiri maksud Al-Hadis tersebut. Sehingga apabila sekali lagi hanya mengandalkan Al-Quran dan Al-Hadis tanpa melihat ulama, tanpa mendengarkan ulama, ibadah kita tidak akan bisa benar dan baik. Paham ya? Contoh hukum menjamak bagi seorang pengantin yang akan dirias. Lihat di Al-Quran, hukum menjamak sholat bagi pengantin. Di Al-Quran ya tidak ada hukumnya bagaimana menjamak bagi seorang pengantin. Di Al-Hadis ya tidak ada. Tanpa kita melihat, tanpa kita mengikuti ulama, kita tidak tahu apa dan bagaimana hukumnya menjamak sholat bagi seorang pengantin. Sehingga karena itu ulama-ulama memberikan penjelasan. Karena di Al-Quran tidak ada, Al-Hadis tidak ada secara letterlek, maka ulama mentafsiri. Tentunya tetap beliau-beliau berpegang teguh kepada bahan dasar Al-Quran, Al-Hadis. Sebagaimana pendapat para imam, wa dhahaba jama'atu minal a'immati ila jawazil jam'i al-hadiri lil hajati liman la yattakhidhi adatan. Ulama sepakat kebolehan menjamak sholat, kebolehan menjamak sholat liman la yattakhidhi adatan, bagi orang yang tidak dijadikan suatu kebiasaan. Manten itu kan tidak biasa, tidak bakalan ada kegiatan rutin sekali dalam seumur hidup. Itu kan tidak layak takhidhi adatan. Sementara merias kemanten membutuhkan waktu yang cukup lama. Bila mana dipotong dengan sholat yang dimungkinkan juga wudhu dan lain sebagainya, maka terjadi masyaqqah, problematika, kesulitan bila tidak dijamak. Karena seperti yang kita ketahui Ibu Bapak, merias manten itu kan waktunya lama, bahkan lebih dari 2 jam. Lah kalau lebih dari 2 jam, sementara maghrib dan isya itu hanya setengah jam, ketika dirias seorang manten itu jam 5, bisa jadi jam 7 baru selesai loh. Sehingga apabila ini tidak dijelaskan oleh ulama, maka timbul masyaqqah, problematika. Akhirnya ulama memberikan toleransi, kebolehan mereka untuk menjamak kayak kemanten, kan tidak dijadikan satu kebiasaan.
Beliau juga ada pedoman kaidah usul al-amru idza dhaqat ittasaat. Segala sesuatu yang sempit akan timbul kemudahan. Itu pun mengambil dari Al-Qur'an. Bahan dasarnya tetap Al-Qur'an dan al-hadits. Sehingga dengan itu sekali lagi ulama-ulama mayoritas memperbolehkan menjamak bagi kemanten, bagi pengantin yang sedang dirias.